Salam bagi kita semuanya, selamat Paskah bagi kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 9 April 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Kolose 3 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, tema khotbah kita dalam Minggu Paskah yang pertama ini adalah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dalam kitab Kolose ini kita akan menemukan terutama dalam khotbah kita pasal 3 ini bahwa Rasul Paulus menjelaskan bahwa setelah Kristus melakukan sesuatu yang begitu istimewa bagi kita, maka kita pun perlu melakukan sesuatu bagi Dia, termasuk untuk keberadaan gereja, di mana Yesus adalah sebagai kepala gereja. Dan dijelaskan tentang pentingnya kita memikirkan hal-hal di atas dan bukan lagi soal-soal di bumi. Saudara-saudara, apa yang telah dilakukan oleh Yesus bagi kita? Tentu bahwa kita tidak bisa melupakan bahwa Yesus telah mati, menyerahkan hidupnya, menyerahkan daging dan darahnya, menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Dan Dia mati untuk kita, namun Dia mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Dia menang atas maut. Dia mengalahkan segala kuasa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu hal yang sangat istimewa bagi kita. Betapa berharganya kita di hadapan Allah. Betapa berharganya manusia itu di hadapan Allah sehingga Dia harus rela mati bagi kita untuk menebus segala kesalahan kita. Oleh karena itu supaya kita dapat hidup dan kita supaya dapat mengalami kemenangan dalam hidup kita. Mari kita lihat dalam nats ini yang pertama dalam ayat 1a. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara-saudara, pada hakikatnya bahwa kita semuanya telah mati dengan dosa-dosa kita. Karena upah dosa adalah maut. Itu dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Maka ketika manusia itu mengalami dan jatuh ke dalam dosa, maka dia akan mati secara rohani. Lalu manusia itu tidak bisa keluar dari kematiannya. Dan itu adalah membuat manusia ketika berbicara tentang kematian bahwa manusia itu akan sangat takut dengan kematian. Saudara-saudara, bangkit bersama dengan Kristus itu artinya bahwa kerohanian kita dibangkitkan oleh Allah. Ada pengharapan di dalam kebangkitan Yesus. Melalui kebangkitan itu bahwa kita memasuki hidup yang baru bersama dengan Kristus. Melalui kebangkitan itu Allah memperbaharui dan roh jiwa kita dengan Roh Kudus yang diam dan berkuasa di dalam hati kita. Sekalipun tubuh kita tidak berubah, sekalipun selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini kita harus lapar, kita memerlukan pangan, sandang, biologis, rasa aman dan yang lainnya. Dan dengan demikian juga kita tidak bisa menghindar dari penyakit dan kematian tubuh duniawi yang ada. Dalam hal itu memang dunia lama kita masih tetap ada. Yang membuat kadang-kadang kita terjatuh ke dalam dosa akibat kedagingan dan rayuan si jahat.
Oleh karenanya tanpa memiliki hidup baru dengan kuasa Roh Kudus, maka segala upaya kita untuk hidup yang berkenan kepada Allah akan sia-sia. Tetapi bangkit bersama Kristus itu berarti memberi kesempatan, memberi ruang kepada Allah, kepada Roh Allah untuk memperbaharui hidup kita secara terus-menerus. Maka pembaharuan itu adalah bukan hanya sekali dua kali, tetapi pembaharuan itu terus-menerus berjalan dalam setiap kehidupan kita. Dalam pasal 2 sebelum firman ini, bahwa di sana dikatakan bahwa kita adalah bukan lagi milik kita, tetapi kita adalah sudah menjadi milik Kristus. Sehingga kita memiliki sifat dan perilaku serupa seperti Kristus. Saudara-saudara, di dalam Roma 6 ayat 5 dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Artinya bahwa bersama dengan Kristus, bahwa melalui kematian Yesus, bahwa dosa-dosa kita telah dikalahkan oleh Yesus. Sehingga kita sudah memiliki keberanian dan kita juga sudah memiliki pengharapan, dan kita juga tidak lagi dikuasai oleh maut, tidak lagi dikuasai oleh dosa, tidak lagi dikuasai oleh rayuan, tetapi kita akan mampu mengalahkan dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu bahwa kebangkitan ini adalah akan membawa kita kepada sesuatu yang baru, pengharapan yang begitu luar biasa kepada Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua yang kita lihat adalah dalam ayat 1b sampai ayat 2, carilah perkara yang di atas. Saudara-saudara, memikirkan hal-hal yang di atas berarti kita berjuang untuk menempatkan prioritas surgawi dalam kehidupan praktis sehari-hari. Hal-hal di atas berarti sesuatu yang berlawanan dengan di bumi. Meski cara berpikir itu akan mempengaruhi tindakan kita di bumi, ini juga berarti kita berkonsentrasi pada hal-hal yang abadi dibandingkan dengan hal-hal yang sementara di tengah-tengah dunia ini. Tentu ini adalah bahwa kita memprioritaskan segala perkara yang di atas. Artinya adalah perkara rohani, perkara surgawi. Saudara-saudara, memikirkan tentang hal-hal di atas berarti melihat kehidupan ini dari sudut pandang Allah. Melihat kehidupan ini dari sudut pandang kehendak Allah dan mencari tentang rencana Allah dalam hidup kita. Beberapa hal tentang hidup yang berkenan kepada Allah itu diberikan pada ayat-ayat berikutnya hingga pasal yang keempat. Dalam Kolose 3 ayat 15 diberikan gambaran bagaimana Kristus menguasai hati dan pikiran orang-orang Kristen. Hal ini bisa menghasilkan penangkal bagi kecenderungan materialisme, dan kita juga bisa mendapatkan pemahaman yang benar akan materi dan kekayaan ketika kita melihat dari sudut pandang surgawi atau dari sudut pandang kehendak Allah. Itu juga merupakan penangkal bagi segala kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu bahwa kita adalah sebagai warga kerajaan Allah, walaupun kita tinggal di bumi, walaupun kita belum bisa terlepas dari bumi ini, tetapi perilaku kita adalah bukan seperti perilaku dalam kegelapan, tetapi perilaku kita dan perbuatan kita, pengharapan kita adalah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan kehendak kita. Dalam ayat 3, dalam kita melihat kamu telah mati dan tersembunyi dalam Dia. Apa yang dimaksud dengan hidup orang percaya tersembunyi di dalam Kristus? Kita tahu orang mati dikuburkan dan menjadi tersembunyi di dalam tanah. Tetapi orang yang mati dosa-dosanya, tubuhnya tetap ada, terlihat, namun hidupnya menjadi tersembunyi di dalam Kristus. Inilah perbedaan yang sangat penting. Dalam perjanjian lama tersembunyi berarti aman dan selamat. Pelayanan dan perbuatan kita tidak menghasilkan keselamatan, sebab keselamatan dari iman. Tetapi semua pelayanan dan perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan. Ini bukan sekedar pengharapan akan masa depan, tetapi juga sebuah fakta yang sudah digenapi pada masa ini. Saudara-saudara, status dan kedudukan kita sudah pasti. Oleh karena itu peganglah teguh akan keselamatan yang diberikan dan hiduplah
setiap hari untuk Kristus. Kebenaran ini akan memperlengkapi perspektif yang berbeda tentang hidup kita di dunia ini. Dan dunia ini bukan lagi yang terpenting dan utama. Tersembunyi di dalam Kristus berarti yang terjadi bukan lagi penonjolan diri. Apa yang kita perbuat dan capai dalam hidup, pekerjaan dan pelayanan harus kita akui bahwa itu adalah kehendak dan pertolongan Allah, sehingga dialah yang ditinggikan, dialah yang dimuliakan, sehingga apapun yang kita lakukan kita tidak memuliakan diri sendiri, kita tidak meninggikan diri sendiri, tetapi Kristuslah yang kita nampakkan dalam semua yang kita lakukan itu. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa kita jangan terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang membawa kita seolah-olah rajin bersekutu, ikut beribadah, membaca firman Tuhan, bahkan melayani, namun kemudian kita merasa tidak bahagia. Pasti ada yang salah dalam hal ini. Jangan sampai dalam melakukan itu kita sebenarnya melupakan hakikat dan tujuan melakukan itu, sehingga kita kecewa dan merasa tidak puas. Jangan sampai ibadah dan pelayanan kita berpusat pada diri sendiri dan bukan pada Kristus. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi atas tujuan dan penyertaan roh dalam melakukan semuanya, sebelum akhirnya kekecewaan kita membawa kita kepada dosa. Perlu dilihat dan diperhatikan komunitas kita bergaul yang sangat menentukan dalam cara berpikir kita. Di samping tentu saja kecenderungan bawaan dari bawah sadar yang merupakan hasil pendidikan dan masa kecil. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah mati dan tersembunyi berarti harus menekan serendah dan sedikit mungkin keinginan duniawi. Keinginan kita itu harus kita tekan. Semua itu hanya terjadi bila terjadi proses identifikasi diri kita menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan kita hanyalah untuk melakukan kehendak Allah yang bersifat kekal dan mulia. Namun itu juga jangan ditafsirkan bahwa kita harus lari dari dunia ini dengan mengasingkan diri dalam bentuk misalnya bertapa, dalam bentuk semedi atau lain-lain yang tidak berguna. Kalaupun kita melakukan hal itu, maka dasarnya haruslah dari hikmat akal pikiran atau tujuan latihan rohani. Seseorang yang tidak makan daging atau darah, jangan berdasarkan bahwa itu dari firman Tuhan, akan tetapi boleh saja berdasarkan hal itu tidak sehat, sebab mengandung kolesterol tinggi. Memang dalam akhirnya semua kembali kepada firman Tuhan yang dipandu dengan hikmat akal pikiran yang diiluminasi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, lalu yang selanjutnya kita lihat dalam nasibnya adalah kita pun menyatakan diri kelak dengan Dia. Ini kita lihat dalam ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kebangkitan Kristus adalah fakta yang sudah tidak dapat disangkal. Kebangkitan Kristus merupakan dasar iman kita yang membuat semua yang kita percayai dan kerjakan sebagai buah iman tidak akan sia-sia. Dan semua yang kita lakukan akan penuh arti. Kebangkitannya adalah kebangkitan kita juga. Bukan saja saat ini tetapi juga kelak pada kita. Berubah kebangkitan tubuh kemuliaan. Kebangkitan kita saat ini memberi kita kuasa untuk hidup bagi Tuhan saat ini. Dengan hidup berbuah dan terus berkarya, kebangkitan kita kelak dengan tubuh kemuliaan memberi kita pengharapan akan masa depan, yakni Dia akan datang kembali. Pada bagian akhir pasal 3 ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang percaya harus bertindak saat ini dalam menyongsong saat kembalinya. Bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui nats khotbah ini kita diingatkan sebenarnya bahwa kita sudah dibangkitkan dari kematian akibat dosa-dosa kita. Bahwa Kristus telah melakukan itu melalui penderitaan dan kematiannya sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Maka untuk itu marilah kita memikirkan hal-hal yang di atas, memprioritaskan hal-hal yang di atas. Marilah kita berpikir dan mencari hal-hal yang di atas, yaitu di surga. Cara berpikir ini akan mempengaruhi kita dan membuat apa yang kita lakukan adalah pengakuan karena pertolongan Tuhan. Sehingga
hidup kita, dan setiap yang kita hidupi adalah menyatakan diri kelak bahwa kita adalah bersama dengan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hendaklah dalam melalui Paskah ini bahwa kita tidak mencari hal-hal yang duniawi, tetapi kita adalah mencari perkara yang di atas, dan kita dibangkitkan bersama Kristus. Oleh karena kematian kita sudah dibangkitkan, maka ada pengharapan yang baru dalam setiap hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu itu dapat berkuasa dalam setiap kehidupan kami dan dapat kami lakukan. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.